Shalom, Amang, Inang, remaja Naposo, dan adik-adik sekolah minggu. Perkenalkan, saya Rahmat Tambah. 3 kali sudah kita melaksanakan hari Natal berdampingan dengan virus COVID-19. Dan pergantian tahun akan terjadi dalam beberapa jam ke depan. Suka duka kehidupan terjadi pada hidup kita semua selama tahun 2022 ini. Ada yang mendapatkan pekerjaan yang baik, jodoh, anak, dan juga lainnya. Tetapi duka kehidupan pun pasti pernah kita rasakan. Suka duka kehidupan juga tak luput dari kehidupan tim multimedia HKBP Sukarame. Kebahagiaan dalam setiap kegiatan yang kami lakukan sampai mendapatkan kabar bahwa tim multimedia HKBP Sukarame akan berhenti melaksanakan tugasnya di akhir tahun 2022 ini. Pandemi di masa 2020 sangat mengakibatkan kepanikan bagi kita semua, terutama bagi jemaat Tuhan, karena di masa pandemi itu kebingungan untuk menghadapi masalah, terutama di bagian ibadah. Harus menghadapi peralihan dari offline menuju online, terutama pada HKBP Sukarame, jemaatnya khususnya itu di masa Jumat Agung sampai ibadah Minggu harian. Dari situ terbitlah sekumpulan pemuda yang memberanikan diri dengan niat untuk melayani Tuhan dengan sedikit bakat di bidang multimedia untuk membentuk tim multimedia di masa pandemi tersebut. Sekumpulan pemuda itu berniat untuk melayani dan membantu jemaat dalam masa pandemi untuk selalu beribadah dan memuji dan memuliakan nama Tuhan. Namun di masa ini sekumpulan pemuda itu memiliki sedikit bakat di bidang multimedia dan tidak patah semangat sedikit pun untuk menjalani masa-masa di mana mereka untuk melayani Tuhan. Bermodalkan handphone dan tripod yang sederhana yang dimiliki oleh pendeta dan juga Naposo, akhirnya rekaman pertama untuk Jumat Agung dan juga ibadah Minggu berhasil kami selesaikan dengan hasil yang baik sesuai dengan kualitas yang ada. Publikasi kepada jemaat melalui sosial media yaitu YouTube mendapatkan respon yang positif dan juga memberikan dampak yang baik bagi jemaat-jemaat dalam memberikan ruang yang baru dalam beribadah. Dari sana, setiap minggu tim multimedia mulai menghasilkan ibadah bagi jemaat-jemaat. Dan hal itu juga menjadi pemicu semangat pemuda lainnya untuk mau bergabung dalam tim multimedia dalam membantu agar bisa menghasilkan video-video yang lebih baik. Tapi di sisi lain sebenarnya para pemuda ini takut dengan virus COVID-19 yang masih melanda di Indonesia, khususnya kota Palembang. Karena bukan hanya diri sendiri yang harus dijaga, tetapi ada keluarga di rumah yang hidup dan tinggal bersama. Tapi hal tersebut tidak menyurutkan hati kami untuk tetap melakukan pelayanan kepada jemaat HKBP Sukarame. Salah satunya bertambahnya ibadah sekolah minggu yang harus disiarkan kepada adik-adik sekolah minggu di HKBP Sukarame. Walaupun masih menggunakan peralatan yang sederhana, namun sudah ada peningkatan, yaitu dengan menggunakan laptop untuk mengedit video tersebut. Namun hal tersebut masih jauh untuk menampilkan hasil terbaik kepada jemaat. Setelah diskusi yang cukup panjang dengan Amang Pendeta Tamu Bolon, akhirnya kami memberanikan diri untuk membeli komputer yang sesuai dengan kebutuhan kami agar proses pengeditan berjalan dengan lancar. Dengan demikian, kami tidak mengorbankan alat pribadi lagi untuk mengurangi resiko kerusakan hasil video yang kami buat. Setelah perjuangan pendeta dan tim multimedia dalam hal mengumpulkan dana dari berbagai pihak dan melakukan berbagai riset tentang spesifikasi komputer, seperti apa yang harus dimiliki, serta ada sedikit perdebatan tentang pemilihan laptop atau komputer sebagai alat yang harus dibeli. Akhirnya, komputer pertama kami bisa terrealisasi dan bisa digunakan sesuai dengan keperluan kami. Dengan alat yang canggih
dan juga memadai, akhirnya satu konten lagi bisa kami hasilkan yang dipublikasikan kepada jemaat dan bisa ditonton setiap harinya, yaitu konten renungan harian. Respon yang cukup positif juga didapat dari jemaat tentang renungan yang kami setiap hari publikasikan. Renungan harian yang kami produksi selalu menampilkan latar belakang keindahan alam. Bahkan ada beberapa respon dari jemaat yang menyukai latar belakang tersebut dan yang kami berikan. Serta dari jemaat juga ada yang memberikan saran. Coba kalian rekaman di Bukit Golf atau mungkin di Danau Jakabaring. Bagus sekali itu. Begitu respon dari jemaat. Senang rasanya bisa mendapatkan respon yang seperti itu. Karena kami berpikir jemaat bisa merasakan dampak dari tim multimedia. Dengan adanya COVID-19, adanya perubahan dari sisi jemaat. Yang dulunya membaca renungan hanya sekedar dari teks buku, tapi semenjak COVID-19, renungan harian berubah menjadi audio dan visual. Jadi, dengan banyaknya konten yang harus diedit, dan kami hanya memiliki satu komputer pada waktu itu. Dan pada akhirnya kami mendapatkan satu lagi komputer tambahan yang bisa kami maksimalkan untuk mengedit berbagai konten. Entah bagaimana dan apa yang dilakukan oleh Pamong Pendeta Tampu Bolon, akhirnya kami pun bisa menambahkan satu komputer lagi. Semangat yang kami lihat dan juga kami rasakan dari Amang itu membuat kami juga semakin bersemangat untuk memberikan yang terbaik dalam setiap video yang akan kami tampilkan kepada jemaat-jemaat gereja. Dan dari dua komputer tersebut, kami bisa belajar hal-hal baru yang bisa kami kuasai tentang tim multimedia. Kami tak cukup puas dengan apa yang telah kami harapkan kami capai, sehingga kami ingin terus belajar dan mendalami mengenai multimedia ini, karena kami tahu kami bukanlah seorang yang memiliki dasar di bidang multimedia, sehingga kami harus lebih banyak belajar dengan biaya pribadi kami. Tim multimedia juga berangkat menuju Jakarta, lebih tepatnya ke HKBP Tebet, untuk belajar cara melakukan live streaming dan alat apa saja yang kami butuhkan untuk melakukan live streaming tersebut. Kami melakukan perjalanan yang cukup jauh menggunakan mobil pendeta yang bisa dibilang kurang mumpuni lagi untuk berkendara jauh. Bahkan ada beberapa kali momen AC mobil saat itu mati dalam perjalanan, momen indah dan lucu yang sulit untuk dilupakan bagi kami. Kami diterima sangat baik dan diajarkan secara mendetail mengenai kegiatan live streaming dari awal sampai akhir. Bahkan setelah kami belajar bagaimana caranya melakukan live streaming, kami diberikan modal berupa beberapa alat yang bisa kami gunakan untuk melakukan live streaming. Ilmu dan kenangan baik yang kami dapatkan dari sana membuat kami semakin bersemangat untuk memajukan tim multimedia HKBP Sukarame. Alat tersebut kami gunakan untuk berbagai keperluan, termasuk dalam melakukan live streaming dan perekaman untuk ibadah Natal anak-anak sekolah minggu. Metode dan cara baru kami pelajari sendiri secara otodidak. Kami berusaha bagaimana acara Natal pada saat itu bisa berjalan dengan baik dan adik-adik sekolah minggu bisa menerimanya dan bisa mengikutinya. Kami mendapatkan respon yang positif hasil dari perjuangan kami selama ini. Tidak terasa tahun berganti dengan cepat, sedangkan kami masih amatir dalam melaksanakan ibadah live streaming.
Pengetahuan live streaming mula-mula kami ketahui dari HKBP Tebet yang kami kunjungi di bulan November 2020. Berbondalkan ingatan dan pengalaman yang minim menjadi kendala utama kami dalam melakukan live streaming di awal tahun 2021. Namun, karena niat besar kami dalam melaksanakan dan melakukan yang terbaik, serta semangat seluruh tim dalam melayani menjadi modal kami tetap melakukan yang semaksimal dalam melaksanakan live streaming HKBP Sukarami yang pertama kalinya. Makin hari makin banyak kegiatan yang harus kami lakukan di luar tim multimedia, khususnya dalam hal perkuliahan. Membuat beberapa dari kami dengan lapang dada akhirnya memutuskan untuk meninggalkan tim multimedia. Walaupun dari kami masih banyak yang sangat ingin melakukan pelayanan, tapi ada peribahasa yang mengatakan, hilang satu, tumbuh 1000. Itu juga yang terjadi dalam tim multimedia. Tahun ini menjadi investasi kami terbesar dalam pembelian alat dan perlengkapan, sehingga menjadikan kami lebih baik dalam melakukan tugas kami dan mendapatkan hasil yang terbaik, bisa terpublikasi ke jemaat, sehingga ibadah pertanian pun dilakukan secara live streaming karena kami yang memadai, baik itu dari kamera sampai perlengkapan live streaming. Tahun 2021 menjadi puncak dari pandemi COVID-19, sehingga tim multimedia itu sangat dibutuhkan dalam hal penyiaran dan penyebaran informasi ibadah. Contohnya, tim multimedia HKBP di Sukarame. Dan juga tim multimedia Sukarame juga dipercaya dalam menyiarkan rapat pendeta di distrik HKBP 15 Sumbangsel. Walaupun sih dibantu dengan tim multimedia Palembang dari segi alat maupun tenaga, tapi tim multimedia Pak Sukarame juga cukup senang dalam diberi kesempatan tersebut. Puncaknya kami bisa memberikan siaran live streaming kepada jemaat pada Natal di semua kategorial dan juga ibadah Natal lainnya. Merupakan hal yang cukup memberikan kami kebanggaan karena bisa memberikan yang terbaik kepada jemaat. Walaupun ada beberapa masalah, bahkan ada beberapa alat kami yang rusak, namun live streaming bisa tetap terwujud sampai ibadah tahun baru. Tahun 2022 kembali lagi, ada yang datang dan ada yang pergi. Yang bersamaan dengan surat keputusan bahwa tim multimedia di bawah naungan Dewan Marturia. Selama tahun 2022, kami merasakan yang namanya stuck. Dan kami merasa kami tak mengarah ke keadaan yang lebih baik dari sebelumnya. Walaupun ada kegiatan besar yang tetap kami ikuti. Tapi dengan sisa anggota kami yang masih ada, bahkan pada Agustus 2022 kemarin, anggota kami tinggal sisa 4 dan kami masih tetap dapat menyelesaikan tugas kami sampai akhir tahun. Pengalaman yang paling berkesan di masa melayani yaitu terutama di bagian begadangnya, karena begadang itu kita harus menunggu render video dari awal hingga akhir. Dari pertengahan jadi sampai akhirnya itu sangat beragam, terutama bila di akhirnya itu gagal maupun dari segi soundnya itu gagal, itu luar biasa itu perjuangannya sampai harus begadang bahkan tidak tidur demi menunggu hasil video itu jadi. Waktu ibadah Jumat Agung tahun 2020 itu
ibadah Jumat Agung sekaligus Ulau Nahohom. Jadi di waktu itu kami masih menggunakan alat seadanya, HP waktu itu yang menjadi alat pengeditan, belum sampai komputer. File yang diekspor itu sekitar lebih dari 20 giga. Untuk penguploadan jadi agak terkendala. Yang jadi masalah kemarin adalah penguploadan dari YouTube juga lama. Momen yang paling berkesan adalah melakukan edit video pertama kali menggunakan laptop pribadi saya. Pada momen itu saya melakukan edit video dimulai daripada malam hari hingga subuh non-stop saya melakukan edit video, dan itu menurut saya adalah momen dimana butuh perjuangan. Meskipun hanya sesimpel untuk mengedit video, ternyata benar-benar menguras tenaga dan juga waktu. Yang paling berkesan ketika kami bersama tim multimedia mempersiapkan rekaman Natal untuk anak-anak sekolah minggu di tahun 2020. Kenapa berkesan? Karena kami harus berjuang membuat green screen menggunakan kamera yang lebih baik. Terus dalam hal pengeditan, saya sampai H-1 itu masih belum selesai. Dan saya akhirnya harus menginap di gereja untuk menyelesaikan editan. Walaupun agak sedikit terlambat dalam penguploadan di YouTube. Kalau momen yang berkesan ketika ada pesta Gotilon yang tahun ini atau tahun kemarin ya lupa, tapi di pesta itu yang dulunya sayanya cuman bisa ngeliat doang, jadi bisa ngerekam, dan juga pas pesta itu juga lebih terasa kebersamaannya. Karena menurut saya kami tim multimedia bisa bersama-sama dari pagi, siang, sampai malam untuk mempersiapkan live streaming. Momen yang paling berkesan selama menjadi anggota multimedia yaitu ketika bersama dengan teman-teman multimedia keliling dan jalan-jalan mencari view untuk rekaman renungan harian baik di dalam kota maupun di luar kota. Ke HKBP Tebet untuk melakukan pembelajaran kepada mereka, yang mana mereka itu mempunyai alat yang sangat cukup dan juga memiliki pengetahuan akan multimedia yang lebih luas daripada kami. Momennya itu yang paling berkesan ketika saya begadang dan terus mengerjakan editan. Itu waktu pertama kali terbentuk multimedia, HP di situ sudah hampir rusak. Menurut saya itu momen paling berkesan dari saya. Terima kasih. Pesan buat Parhalado dan semua warga jemaat, pesannya terima kasih buat Amang Inang atas kesempatannya. Kami dapat memuji Tuhan, dan dari situ kami belajar lagi bisa menjadi lebih giat lagi dalam menjadi pelayan Tuhan lagi. Tetaplah semangat dalam menjalani kegiatan dalam gereja. Apapun itu, jangan lupakan kami yang pernah ikut tergabung di dalam pelayanan dalam hal gereja. Terima kasih atas dukungan dan supportnya selama 2 tahun ini telah mensupport kami multimedia. Semoga kedepannya semua pelayanan kita lebih semangat lagi untuk kebaikan gereja kita HKBP Sukarami. Walaupun nanti tidak ada lagi tim multimedia, semoga kedepannya apapun kegiatan yang ada di gereja diikut sertakan semua remaja dan apostonya. Yang ingin sampaikan kepada pelayan. Pertama ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh pelayan dari Amang Pendeta, Amang Capen,
Amang Parahado dan Inang Parahado dan seluruh jemaat yang telah mendukung tim multimedia selama ini. Karena tanpa dukungan dari Amang Inang, mungkin tim multimedia juga tidak dapat berinteraksi selama pandemi COVID kemarin. Yaitu saya ingin berterima kasih kepada seluruh Parhalado di mana boleh memberikan kami kesempatan untuk melayani sebagai tim multimedia, memberikan ibadah live streaming virtual yang di sini kami pun juga boleh melatih kemampuan kami. Bersama-sama kami di sini bersama-sama belajar dari awal, karena di sini kami tidak ada mempunyai background dalam mengedit dan juga perekaman video. Saya rasa di sini adalah momen bagi kami semua boleh sama-sama belajar dan berimprove dalam skill kami. Dan juga kami berterima kasih juga kepada seluruh Huria yang boleh mensupport kami, memberikan komen-komen terbaik, bisa memberikan kami semangat untuk terus berprogres, memberikan video-video yang terbaik. Pesan untuk teman-teman multimedia, tetap semangat, tetap terus melayani. Apapun yang telah kita alami pada saat kita jadi tim multimedia, jadikan itu semua jadi pembelajaran ke depan sehingga kita bisa menjadi berkat bagi dunia. Terima kasih. Teman-teman multimedia yang selama ini ikut serta, terima kasih. Selamat berproses bersama. Saya sangat bangga bekerja sama dengan teman-teman sekalian. Gapailah cita-cita kalian masing-masing, terus berjuang. Jangan pernah lalai dalam melayani Tuhan, karena kita hidup untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Pesan kepada teman-teman yang pernah bergabung dalam multimedia, tetap semangat dalam melakukan pekerjaan ataupun dalam studinya di luar sana. Semoga kedepannya apa yang sudah kita pelajari di dalam tim multimedia ini bisa kita gunakan untuk pekerjaan ataupun studi kita di luar sana. Pesan yang ingin saya sampaikan kepada teman-teman yang pernah masuk multimedia yaitu jangan sesekali kita melupakan apa yang telah kita pelajari dalam kegiatan kita di dalam multimedia. Pesan untuk teman-teman tim multimedia yang masih bertahan maupun yang sudah keluar, saya mengucapkan terima kasih karena kalian mau bekerja sama pada saat di tim multimedia. Walaupun mungkin ada konflik-konflik antar kita masing-masing, tapi saya tetap berterima kasih kepada kalian karena mau bekerja secara bersama-sama. Untuk teman-teman tim multimedia, tetap semangat dalam pelayanan, upgrade diri kalian supaya kalian bisa semakin pintar, semakin hebat lagi dalam mengedit dan sebagainya. Dan juga kami ucapkan terima kasih buat orang tua kami yang telah memberikan kepercayaan kepada kami sehingga kami boleh bersama-sama di gereja melayani dalam tim multimedia ini. Terkhusus untuk teman-teman tim multimedia, untuk semua, ada sekitar kurang lebih 15 orang kami dan saya dari yang ke-15. Untuk yang 14 orang lagi, saya ucapkan terima kasih banyak untuk kerelaan kalian mengorbankan waktu, semangat kalian, dan kiranya kalian tetap semangat dalam melayani apapun caranya, dimanapun tempatnya, tetaplah semangat dalam menjalankan segala aktivitas. Terima kasih, Yesus memberkati. Halo, saya Winner Tampu Bolon. Shalom, saya Tius Silain. Shalom, saya Ricardo Siagian. Shalom, saya Jensen Edward Aderon Numantobing. Shalom, saya Petrus Tompol.
Shalom, saya Ricky Sitorus. Shalom, perkenalkan nama saya Felix Torus. Halo, saya Joshua Rizganto. Shalom, nama aku Niki Pasaribu. Shalom, perkenalkan nama saya Junis D. Vanol Davidne Silitonga. Shalom, perkenalkan nama saya Dani Canes Raja Rotasoid. Saya seorang Munangan Silitonga. Shalom, perkenalkan nama saya Julio William Bakara. Shalom, saya Joshua Alfred Laudin Tampu Bolon. Baka mitai kodomo nano ne, yume wo追って傷ついて嘘が下手なくせに笑えない笑顔を見せた I love you もろくに言わない口下手でほんまに不器用なのにどうしてさよならは言えたのダメだねダメよダメなのよあんたが好きで好きすぎてどれだけ強いお酒でも歪まない思い出がバカみたいバカみたいほんとバカねあんた信じるばかりで強い女のふり切なさの夜風浴びる一人になって3年が過ぎ街並みさえも変わりましたなのにどうして未練だけ置き去りほんまにろくな男やない揃いの指輪外します
kondisinya bang? Melihat di depan. Kami pemirsa habis dari rekaman Natal ini. Sekarang. Bang, ngomong terima kasih loh bang. Dadah. Perjuangan yang kami lalui dari 2020 awal hingga akhir tahun 2022 dengan segala problematika, dengan keluar masuknya anggota, tetapi kami saling menguatkan satu sama lain. Hingga pada akhirnya, kabar yang terdengar kepada kami, baik kami yang masih menjadi anggota maupun yang sudah keluar, tim multimedia gereja akan dibubarkan. Itu memberikan rasa sedih dan juga kebingungan kenapa hal ini bisa terjadi. Mungkin memang selama pelayanan kami di dalam tahun 2022 ini, kami mengalami situasi yang stagnan dan sedikit perkembangan tengah-tengah pelayanan kami. Namun, untuk pembubaran ini masih menjadi perdebatan batin masing-masing di dalam diri kami. Kami menerima putusan dari audit gereja, para taun, para haladu, pendeta, dan juga mungkin seluruh jemaat AKBP Sukarame untuk keputusan yang telah dibuat. Tapi kami sangat bangga bisa bertahan selama 3 tahun untuk pelayanan di tengah-tengah gereja. Terima kasih kami ucapkan kepada pendeta, para haladu, dan seluruh jemaat yang telah mendukung kami baik secara materi maupun moral yang menguatkan kami untuk kami pelayanan di tengah-tengah gereja ini. Saya ucapkan terima kasih ya Mang Endang. Terima kasih. 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 Akhir kata, kami pamit. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Yang lebih dari